Epidemiolog sekaligus Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane, menilai selama 2 bulan berjalan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia cenderung lambat. Kelambanan pemerintah dalam mengejar target vaksinasi salah satunya disebabkan pendataan atau sistem registrasi secara manual. Mana kecanggihan sistem yang kemarin diceritakan? Kalau saja vaksinasi ini mengikuti sistem atau sistem vaksinasi yang berlaku selama ini, saya yakin itu akan lebih cepat. Jadi kadang-kadang kita itu terlalu glorifikasi terhadap hal-hal baru yang kemudian setelah itu stuck, tidak berjalan, kembali ke sistem manual, semua buang badan gitu ya. Buang badan tuh pura-pura nggak tahu begitu. Dan pura-pura lupa kalau target vaksin kita baru kurang dari 4% sampai hari ini. Kementerian Kesehatan mencatat hingga 14 Maret 2021 dari sekitar 1,46 juta tenaga kesehatan yang ditargetkan menerima suntikan vaksin COVID-19, baru 1,42 juta orang yang menerima dosis pertama dan 1,2 juta orang menerima dosis kedua. Sementara pada vaksinasi tahap kedua, dari 16,9 juta petugas pelayanan publik, baru 1,9 juta orang menerima vaksin dosis pertama dan 300.000 orang menerima dosis kedua. Kemudian dari sekitar 21,5 juta lansia di seluruh provinsi di Indonesia, baru 650.000 orang yang menerima vaksin dosis pertama. Pemerintah menargetkan vaksinasi tahap 2 rampung pada 2 April mendatang. Juru bicara program vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, kombinasi dari berbagai sistem pada proses pendataan untuk memperbarui jumlah sasaran menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan program vaksinasi. Relaksasi kepada pendaftar yang tinggal di wilayah dengan kasus penularan virus corona yang tinggi juga dilakukan guna mempercepat proses vaksinasi. Kita juga sudah mulai ya mengantisipasi untuk lansia yang memiliki KTP, tetapi karena mereka ini tinggal bersama keluarganya sehingga mereka tidak memiliki KTP asli di ibu kota Jakarta ataupun di ibu kota provinsi. Nah, ini juga sudah kita membuat suatu relaksasi ya, di mana dengan adanya surat keterangan domisili yang membuktikan bahwa memang dia sudah tinggal lebih dari 6 bulan, maka mereka bisa mendapatkan vaksinasi. Selain pendataan manual, terhambatnya distribusi vaksin ke wilayah tertentu juga memperlambat program vaksinasi. Tidak semua kabupaten kota, bahkan kemudian sampai tingkat kecamatan, ini memiliki geografis yang relatif mudah ya. Kemudian transportasi juga yang relatif bisa cepat. Kadang-kadang kita tahu bahwa di daerah-daerah tertentu itu harus menempuh perjalanan laut, bahkan kemudian perjalanan melintas sungai, kadang-kadang harus berjalan kaki 1-2 hari ya untuk bisa kita mencapai sasaran masyarakat, khususnya lansia yang menjadi tahapan kita pada tahapan kedua ini. Pemerintah telah mengagendakan kelompok tertentu yang masuk dalam kategori penerima vaksin COVID-19 pada tahap 2. Namun pada praktiknya, sasaran yang menjadi prioritas dianggap tak sesuai, salah satunya calon jemaah haji. Fokus, kalau saya lihat fokus pemerintah ini jadinya menjadi tidak fokus pada saat ini. Seolah-olah kalau ada vaksin siapa aja kita suntik saja deh, yang penting ngabisin vaksinnya begitu ya, sehingga jadi serampangan ya, pokoknya ada yang daftar ya udah divaksin begitu ya, walaupun mendaftarnya juga tidak melalui sistem yang sudah tersedia. Kementerian Kesehatan mengakui pengiriman vaksin dari produsen masih terbatas. Pada vaksinasi tahap 2, pemerintah memerlukan sedikitnya 75 juta dosis vaksin. Namun hingga pertengahan Maret baru 33 juta dosis vaksin yang datang. Diperkirakan vaksin banyak dikirim ke Indonesia pada periode Juli hingga September mendatang. Victor Pangaribuan, Aryo Asmoro, Jakarta.